Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Cahaya Sapitri. Di sini saya akan membuat video penyuluhan kesehatan tentang Waterbird. Matkul memenuhi tugas mata kuliah Evidence Based. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya tidak bisa menggunakan Zoom karena laptop saya sedang error. Maka saya menggunakan recording dari HP. Selamat pagi ibu-ibu dan adik-adik. Perkenalkan, nama saya Bidan Elsa Cahaya Sapitri. Di sini saya akan melakukan atau memberikan pendidikan kesehatan atau yang bisa disebut dengan penyuluhan kesehatan. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang persalinan yang masih awam di masyarakat. Nah, apa sih yang akan saya bahas? Nih, di sini tuh saya akan membahas Waterbird. Apa sih Waterbird? Ibu-ibu dan adik-adik tahu nggak apa itu Waterbird? Nah, saya akan membahas apa itu Waterbird ya. Nah, Waterbird itu merupakan metode persalinan perpagina yang dilakukan dalam air hangat. Jadi seseorang atau ibu hamil dia itu melahirkannya itu di dalam bathtub atau kayak kolam gitu. Nah, dia melahirkannya itu di dalam air dan airnya itu air hangat. Nah, di sini juga ada metode persalinan Waterbird terbagi menjadi dua. Metodenya itu ada dua nih. Ada Waterbird murni sama Waterbird emulsion. Apa sih bedanya? Nah, kalau murni itu yaitu metode persalinan sama dilakukan dalam kolam, tetapi dia itu persalinan itu setelah mengalami pembukaan 6. Jadi yang murni itu persalinan itu dimulai setelah mengalami pembukaan 6 sampai proses melahirkan terjadi. Nah, jika yang emulsion itu dia itu sama juga dilakukan, tempatnya itu dilakukan di kolam renang, tapi persalinannya itu hingga masa kontraksi kala 1 berakhir. Jadi yang murni itu setelah pembukaan 6 sampai berakhir, dan yang emulsion itu setelah masa kontraksi kala 1 persalinan itu berakhir. Jadi yang murni itu saat pembukaan 6 sampai berakhir. Yang emulsion itu dia itu persalinan hingga masa kontraksi kala 1 persalinan berakhir. Nah, di sini juga ada keuntungan nih, keuntungan Waterbird. Yang pertama itu ada pada ibu dan pada bayi. Apa aja sih yang pada ibu, teman-teman dan ibu-ibu tahu nggak keuntungannya apa saja? Nah, yang pertama itu bagi ibu nih. Di sini tuh mengurangi nyeri persalinan. Jelas banget ya, karena Waterbird itu kan persalinan normal yang dilakukan dalam air hangat. Nah, dimana dengan penggunaan air hangat tersebut dapat adanya pengurangan nyeri persalinan. Kan air hangat juga ternyata bisa mengurangi pelepasan hormon stres. Jadi jelas banget di sini itu air hangat itu bisa mengurangi nyeri persalinan karena air hangat itu bisa bermanfaat untuk pelepasan hormon stres. Nah, sehingga ibu yang mengalami persalinan tersebut itu mengeluarkan hormon endorfin. Nah, apa sih hormon endorfin itu? Nah, hormon ini tuh berfungsi sebagai penghambat rasa sakit. Nah, yang kedua itu pendekatan kala 1 persalinan. Nah, beberapa pendidikan juga menunjukkan nih bahwa Waterbird itu berpengaruh banget pada pendekatan kala 1 persalinan. Nah, yang kedua itu mengurangi tindakan episiotomi. Jelas banget ya, dari suatu laporan menunjukkan bahwa perineum itu menjadi lebih lentur saat berada di air hangat. Nah, yang buat bayi itu, pada bayi itu dengan menggunakan Waterbird ini, bayi dilahirkan dalam lingkungan yang kondisinya kurang lebih sama dengan kondisi intrauterin.
Nah, hal ini tentunya sangat berdampak baik untuk bayi. Beberapa teori juga menyebutkan bahwa dengan mengurangi stres atau tekanan saat melahirkan akan mengurangi komplikasi mungkin terjadi pada bayi. Nah, kondisi air hangat juga ternyata membuat bayi tidak merasakan perbedaan suhu yang ekstrim dengan cairan amnion. Apa sih cairan amnion itu? Itu cairan ketuban ya, ibu-ibu dan teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada keuntungan, pasti ada resiko dan komplikasinya kan. Nah, resikonya itu adanya infeksi. Infeksi itu kayak menyebabkan resiko karena air hangat yang digunakan itu tidak steril ya, dan kotor yang dikeluarkan ibu saat ibu mengedan. Jadi air hangat itu bisa kotor karena terjadi saat ibu mengedan. Jadi air hangatnya kotor karena air hangatnya kotor dan itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Yang kedua itu ada pendarahan postpartum. Ada studi yang menyebutkan bahwa ada risiko terjadinya pendarahan postpartum dengan waterbirth. Nah, prevalensinya lebih sering terjadi pada ibu yang primigravida. Apa sih primigravida itu? Yaitu persalinan pertama. Dokter dan bidan juga mengatakan bahwa waterbirth ini dapat mengurangi jumlah darah yang hilang. Nah, ternyata resikonya itu ada infeksi sama pendarahan postpartum. Nah, ternyata itu air hangat juga dapat mengurangi jumlah darah yang hilang. Yang kedua itu bagi bayi nih, neonatal, bayi baru lahir, ada infeksi juga. Nah, infeksinya itu kayak resiko infeksi pada persalinan dengan metode waterbirth pada bayi baru lahir itu tetap terjadi, harus tetap diperhitungkan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa waterbirth potensial menyebabkan infeksi terhadap bayi. Infeksi yang paling banyak disebabkan itu yaitu Pseudomonas aeruginosa. Apa sih itu? Biasanya bakteri yang terdapat pada keran air. Nah ya, bakteri tersebut bisa menyebabkan infeksi yang didapatkan pada swab telinga dan umbilikus bayi baru lahir dengan metode waterbirth ini. Nah, yang kedua itu aspirasi air. Nah, terdapat beberapa kritikan mengenai waterbirth ini, di mana ada resiko masuknya air ke dalam pernapasan bayi. Resiko ini dapat dihindari dengan mengangkat bayi sesegera mungkin ke permukaan air. Namun, pengangkatan bayi yang terlalu cepat dapat menyebabkan tarikan cepat tali pusat yang melampaui panjang tali pusat itu sendiri. Jadi aspirasi air itu dapat menyebabkan tarikan cepat pada tali pusat yang panjang. Nah, yang kedua itu hipoksia iskemik encephalopathy. Apa sih hipoksia? Hipoksia itu kayak apa ya? Kayak dia tuh kekurangan oksigen, kayak sesak napas gitu. Nah, umumnya tali pusat itu terus-menerus menyediakan darah yang mengandung oksigen sambil bayi mengisi paru-parunya dengan udara untuk pertama kalinya. Penundaan pengkleman dan pemotongan tali pusat sangat bermanfaat bagi bayi. Apabila pemotongan terlalu cepat, dapat menyebabkan risiko hipoksia. Ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa bayi yang dilahirkan dengan waterbirth dapat menyebabkan hipoksia iskemik. Dilaporkan hipoksia terjadi pada wanita melahirkan selama 7 jam dalam kolam renang. Jadi ini bisa terjadi saat ibu yang melakukan persalinan waterbirth itu sudah melahirkan selama 7 jam di kolam renang. Nah, yang selanjutnya itu hiponatremia. Apa sih hiponatremia itu? Yaitu hiponatremia itu yaitu terjadinya disebabkan karena bayi menghirup sejumlah air yang berada pada kolam air. Air akan cepat diabsorpsi melalui paru-paru
melewati paru-paru dan dibawa menuju ke sirkulasi. Apa sih ke sirkulasi itu? Sirkulasi itu aliran darah ya teman-teman, ibu-ibu, dimana nanti akan menyebabkan dilusi intravaskuler dan kelebihan cairan. Nah, jadi waterbird itu di Indonesia masih sangat awam, tapi di luar negeri sudah banyak banget menggunakan persalinan dengan metode waterbird tersebut. Nah, tujuan saya memberikan penyuluhan ini agar kita mengetahui bahwa persalinan itu bukan hanya SC atau persalinan normal saja, ternyata ada persalinan waterbird juga. Nah, ternyata waterbird juga memiliki keuntungan tersendiri dan resiko komplikasinya. Baik ibu-ibu, adik-adik, di sini saya sudah melakukan penyajian atau penyampaian materi tentang waterbird. Di sini apakah ada yang kurang memahami? Silahkan bertanya pada saya. Saya di sini akan membuka sesi pertanyaan. Silahkan ibu-ibu atau adik-adik yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya karena saya sudah membuka sesi pertanyaan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, menurut saya sudah jelas menyampaikan materi tentang waterbird ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya tidak jauh dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.